Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang huruf miring ya, bagaimana caranya membuat huruf miring dan apa saja itu huruf miring yang ada di font yang biasa kita gunakan. Eh, di sini saya membagi penjelasan tentang huruf miring. Saya memetakan, saya melihat memang ada 4 ya kategori utama huruf miring. Yang pertama itu slant, oblique, italic, dan rotalic. Nah, kita jelasin dulu ya satu-satu ya. Slant dan oblique. Sebenarnya ada banyak pendapat ya, artinya apakah slant dan oblique itu sama atau berbeda gitu. Jadi eh, kalau slant itu sebenarnya sesederhana huruf Roman atau huruf upright. Kalau ini kan font yang biasa kita lihat di seperti ini yang saya buat ini kan upright ya, artinya dia lurus, stylenya tuh lurus gitu. Nah, kalau slant itu sederhananya adalah memiringkan saja semua style yang Roman ini, lalu dimiringkan dengan kalau di sini ada, kalau di FontLab tuh ada toolsnya ya untuk memiringkan huruf secara otomatis. Langsung aja kita coba ya, di sini ada tools, low action. Nah, di sini ada slant. Pilihannya slant. Ketika kita pilih slant, kita pilih dulu select glipsnya. Kalau selected ini satu, kalau Windows ini yang ada di Windows artinya yang seleksinya yang ada di sini ya. Nah, ketika diseleksi semua dia akan muncul. Nah, ada banyak pilihannya. Pilihannya yang kita pilih adalah slant. Slant artinya kita memiringkan huruf tersebut dari upright menjadi huruf miring ya. Nah, di sini kita pilih kemiringannya berapa. Biasanya itu antara 8 sampai 12 ya. Kalau tergantung karakter hurufnya juga. Jadi seberapa miring si huruf itu kita mau buat tergantung si hurufnya juga. Kalau memang kita memilih style yang memang dia bagusnya miring, misalnya di 12 atau ekstrimnya di 14 atau di 16. Cuman kalau saya biasanya tuh kemiringannya nggak terlalu berasa ya kalau saya ya. Jadi biasanya saya di 8 atau di 9. Paling miring itu biasanya saya di 11 ya. Coba kita miringkan 9 derajat ya. Oke, run. Nah, ini sederhananya kalau misalnya kita mau menamai style ini, kita menamai stylenya slant atau oblique. Nah, saya juga kurang pasti ya, artinya ini masih teori yang saya rangkum sendiri. Sebenarnya bedanya slant sama oblique tuh apa ya? Beda nggak sih oblique sama slant? Nah, kalau saya menamai oblique itu memang sesederhana kita miringkan slant, lalu saya perbaiki sedikit-sedikit bagian-bagian yang memang perlu diperbaiki. Karena memang ketika kita otomatis slant begini ada perubahan letter form yang memang kurang rapih ya. Misalnya kalau di style regular memang kelihatannya nggak terlalu berasa ya. Coba kita langsung ke master thin ya. Ini thin saya sudah buat, lalu kita slant lagi ya. Kita coba. Action, kita slant, run. Nah, kalau kita perhatikan ada bagian-bagian letter form yang memang perlu diperbaiki. Contohnya adalah style O ini nih, di huruf O ya. Nah, coba kita ulang ya. Kalau misalnya kita nggak slant kan dia si stroke-nya begini ya. Jadi di sini 37, di sini 39, di tengah-tengah juga 37. Nah, ketika kita slant dia berubah nih 37, di sini 38 ya. Nah, di sini nih makin mengecil nih di bagian ini nih. 34 ya. Nah, di sini juga makin mengecil ya. Nah, perubahan yang seperti ini kan jadinya nggak terlalu oke ya. Jadi di sini 40 malah nih. Sini 40, sini 40, sini 34. Nah, ini ada bentuk letter form yang berubah ketika kita slant secara otomatis. Jadi memang harus ada perbaikan sedikit-sedikit aja di bagian letter formnya. Ya, kita langsung perbaiki ya. Kalau di sini kan 34. Nah, kita pengen si stroke-nya ini, kurvanya ini smooth ya. Jadi nggak terlalu, ada yang terlalu tipis, ada yang terlalu tebal. Kalau misalnya di style thin kan memang kita pinginnya
stroke-nya tuh nggak terlalu jauh bedanya antara bagian atas, bagian kanan sama bagian-bagian yang ini. Jadi kita kecilin sedikit, diperbesar sedikit ya, maaf. Jadi bagian sini kita samakan ya. Misalnya ini 37, kita samakan 37 yang di sini juga. Ya, kira-kira seperti itulah, sudah lebih baik ya. Dan bagian yang ini kita lebih tipiskan ya. Nah, di sini jadi 39 ya. Di sini juga. Ya. Nah, ini udah lebih baik ya. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Nah, selain di huruf O yang curve, biasanya ada masalah juga di huruf yang diagonal, misalnya di N. N ini tadinya kalau di upright itu si stroke ini diagonal tuh lebih tipis daripada stroke yang lurus. Nah, ketika sudah di slant dia akan jadi seperti ini di yang stroke lurusnya itu 37. Nah, yang diagonal jadinya 40 nih. Dia lebih tebal. Jadi kelihatannya jadi yang di tengah ini lebih tebal. Seharusnya nggak begitu. Makanya perlu diperbaiki sedikit. Kalau di sini saya kecilin aja yang stroke diagonalnya. Sini 38, sini 38, 37 ya. Ya. Nah, ini udah lebih baik ya. Jadi memang pasti ada perlu ada perbaikan sedikit-sedikit untuk style yang oblik ya. Dari slant untuk jadi oblik itu perlu ada perbaikan sedikit-sedikit. Nah, ketika sudah diperbaiki begini, ketika disimpan, baru saya beri nama ini stylenya adalah oblik. Jadi itulah bedanya antara slant sama oblik. Nah, perlu dilihat juga ya di style yang lain. Artinya apakah dia perubahannya itu sangat jauh, seperti misalnya di huruf A ini juga nih ya. Ini kan 34, ini 39 si stroke-nya. Jadi beda, yang sini lebih tipis, yang sini lebih tebal. Juga di style yang lain kita lihat, misalnya nih, ini style yang black yang paling tebal, kita coba slant. Nah, kita lihat apakah dia perubahan stroke-nya berasa gitu. Kalau saya sih biasanya lebih banyak mengedit di bagian thin ya, yang paling tipis ya. Kalau style yang black sama regular memang banyak saya tinggalkan gitu. Kayak misalnya di sini ya. Di sini mungkin perlu ya, di sini ada stroke yang sebelah sini memang sedikit lebih tipis dibanding stroke yang sebelah sini. Tinggal diedit sedikit aja, sedikit-sedikit aja biasanya saya edit. Itu untuk slant dan oblik. Nah, sekarang kita lanjut ke huruf italic ya. Nah, italic ini sebenarnya dia style yang rootnya itu, yang dasarnya itu memang style serif ya. Misalnya old style Roman serif ya. Nah, italic itu memang dulu dibuat dari tulisan tangan yang cepat ya. Jadi memang dia kalau di font-font yang sekarang intinya tuh berbeda dengan oblik atau slant, di mana dia itu harus dibuat ulang nih, khususnya di lowercase. Jadi kita nggak bisa main asal miringkan aja huruf yang Roman atau yang upright, tapi kita harus membuat ulang si huruf-huruf kecil khususnya ya, karena memang yang paling penting itu memang di si huruf kecil ya. Ini contohnya font Vanio saya. Ini fontnya namanya Vanio ya. Jadi saya membuat style italicnya seperti ini, dan romannya itu seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya ini di slant kan, misalnya kalau di slant ya, kita coba ya. Kita slant di 9 misalnya, kita run. Nah, dia kan terlihatnya seperti ini ya. Nah, kalau italic itu si huruf-huruf ini harus digambar ulang. Jadi ini saya buat ulang nih, saya gambar ulang nih. Di mana bentuk-bentuknya berbeda. Jadi si si huruf A-nya jadi seperti ini, ada jadi tadinya double story jadi single story. Lalu si stroke N-nya jadi seperti ini bagian bawahnya.
Lalu terminalnya juga berubah. Kalau di ini kan C-nya seperti ini ya. Kalau di sini C-nya saya buat agak lebih soft. Nah, ini juga stroke end-nya seperti ini. Juga di huruf F tadinya dia ada serifnya, kalau di italic ada buntutnya yang saya panjangin ke bawah ya. Juga di huruf G strukturnya juga agak berubah sedikit ya. Kalau di sini seperti ini agak lebar dan agak kaku ya. Kalau di sini saya buat dia agak lebih rapat sedikit si bentuk hurufnya, terus bagian ini saya buat lebih dinamis ya. Sama di huruf lain juga, misalnya di huruf H si kakinya tuh yang bagian sini tidak ada serifnya, yang bagian sini stroke end-nya disamakan dengan huruf-huruf yang lain ya. Juga di bagian ininya juga jointnya juga, kalau di sini kan jointnya dia kaku ya, dia ada di tengah. Nah, kalau di huruf ini jointnya ada agak ke bawah sedikit, jadi lebih tajam jointnya. Jadi si bentuk shouldernya ini jadi lebih berasa menekuk ya. Jadi ada dinamis gitu, lebih dinamis yang huruf italiknya. Begitu juga di huruf-huruf yang lain ya. Huruf K juga, kalau di sini kan ada serifnya di sini juga ada serif. Kalau di huruf K di sini nggak ada serif, di sini dibuat seperti ini. Jadi benar-benar dibuat ulang dan berbeda. Lebih baik sebenarnya kita melihat font atau huruf-huruf atau typeface yang memang sudah established, yang udah ada ya. Kita lihat sebagai referensi huruf mana sih yang kira-kira perlu ada perubahan yang besar, huruf mana sih yang kira-kira bentuknya itu berbeda sama sekali dari huruf yang upright gitu. Kalau referensi saya memang kebanyakan di font serif Roman ya, old style Roman serif ya. Nah, bagaimana cara membuat font italic? Membuat italic itu kalau saya pakai font lab, pertama kita buat yang upright-nya dulu. Kita buat yang versi normal ya, normal upright Roman yang lurus lah. Kita buat dulu lengkap. Setelah jadi baru kemudian kita buat versinya dari si master yang ada di Roman ini. Jadi kalau saya biasanya yang saya rubah itu memang yang paling utama adalah di lowercase ya. Jadi saya fokusnya di lowercase. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan gimana sih saya membuat huruf italic di lowercase ya. Jadi kita ambil nih misalnya dari sini, lalu ini si file ini udah saya buat ya. Jadi memang ini diambil lalu udah saya buat, sudah dimiringkan, dan biasanya kalau misalnya di awal semuanya kan masih lurus, misalnya katakanlah seperti di sini kita akan coba luruskan semua ya. Atau kita luruskan berapa glyphs ya, misalnya ini kita coba action, kita balikan nih kalau nggak salah derajatnya 9 ya, minus 9. Oke, kita luruskan. Nah, ini semua lurus semua nih. Saya ambil dari yang upright, kemudian saya saya coba edit satu-satu. Nah, saya editnya juga dari yang mode upright. Jadi memang satu-satu nih saya buat di di stylenya itu di upright. Jadi memang lebih mudah ya. Sebenarnya banyak ya tekniknya ya, artinya kita bisa mencoba banyak cara lah untuk membuat huruf miring. Cuman kalau saya biasanya untuk mempercepat proses, saya membuatnya di awal tuh pakai teknik ini. Jadi buat dulu di di yang upright dulu, lurus dulu, sambil kita lihat di preview. Nah, di preview ini kita setting di sini ada setting preview. Dilihat di sini kemiringan, mana kemiringannya. Nah, ini kan ada preview slant ya, jadi kita bisa melihat kalau misalnya dia dimiringkan. Nah, seperti ini. Jadi kita buat lurus,
tapi kita sambil lihat kontrolnya di sini. Jadi apakah dia kemiringannya sudah oke atau belum. Jadi misalnya di sini nih. Nah, ini saya buat nih satu-satu begini posisinya. Jadi apa namanya? Dia kita buat lurus dulu. Jadi kalau secara drawing di FontLab lebih mudah ya. Jadi kita buat satu-satu. Kalau di sini juga huruf B-nya seperti ini, dibuat satu-satu. Jadi lebih mudah kita membuat drawingnya. Lalu kemudian kalau misalnya sudah satu-satu kita buat, lalu dimiringkan, lalu di slant ya. Dengan tools yang tadi seperti misalnya action, slant, misalnya kemiringannya berapa 9, lalu kita run. Lalu jadilah font italic yang seperti yang sudah saya buat ini di font Vanille. Ya, begitu kira-kira cara membuat font italic. Lalu lanjut kita akan membahas tentang Rotalic ya. Ya, sekarang sedikit tentang Rotalic ya. Jadi selain slant, oblique, italic, nah sekarang ada style Rotalic. Sebenarnya ini baru ya. Jadi saya melihatnya memang trennya sekarang ini ada teknik untuk membuat huruf miring, tapi dia bukan dimiringkan, tapi di rotate atau diputar. Ada beberapa type foundry yang sudah membuat style ini ya, Rotalic ya. Dia jadi memang dia bukan dimiringkan tapi diputar gitu, dan ada yang menjadikan ini teknik tapi masih digabung dengan slant juga. Coba saya akan praktekkan ya. Jadi kira-kira ini saya ada satu font yang memang belum selesai, dan saya juga sebenarnya belum pernah buat ya font jadi untuk yang style Rotalic tuh saya belum pernah buat. Cuman prinsipnya memang seperti ini ya. Jadi ini font yang upright, kita pakai teknik kita putar sedikit si letter formnya, kita pakai tools, action. Nah di sini kan ada slant. Kalau slant kan memang dimiringkan. Nah kalau ini kita coba kita rotate, kita putar nih si letter formnya. Kemiringannya berapa? Tergantung ya. Kita misalnya bisa pakai yang 5 derajat aja ya, nggak terlalu miring. Jadi memang setelah ini bagusnya sih nggak dibiarkan. Jadi setelah kita rotate, misalnya kita run, nah kan seperti ini jadinya. Nah ini perlu ada perbaikan lagi nih. Misalnya di bagian ini, kalau menurut saya sih bagusnya ya ini diluruskan ya. Ini diluruskan, sama juga ini. Si stroke N-nya saya mau buat lurus. Nah dia posisinya juga jadi terlalu bawah ya. Jadi kan ini agak jauh dari baseline ya. Ini kita angkat sedikit. Nah ini juga kita samakan ya dengan baseline. Ini juga kita samakan dengan caps ya. Ya, nah kira-kira seperti itu teknik untuk membuat huruf miring tapi dengan di rotate ya. Hasilnya memang beda ya, artinya si outline atau si stroke dari huruf yang kita miringkan ini kalau pakai teknik slant dengan teknik rotate pasti berbeda hasilnya. Ada juga yang menggabungkan antara rotate dan slant. Jadi setelah di rotate, misalnya di rotate 2 derajat, misalnya kita coba ya, kita balik lagi ke awal. Nah kita coba teknik yang digabungkan antara slant dan rotate. Misalnya ini kita rotate-nya nggak terlalu jauh, misalnya kita 3 derajat, run, lalu kita slant juga. Jadi habis di rotate kita slant, misalnya dia kemiringannya 5. Nah kita run. Nah ada juga teknik seperti ini, jadi di rotate juga dan di slant juga. Hasilnya ya bisa dibedakan lah nanti
Kalau slant kan memang seperti tadi yang saya bilang ada bagian-bagian yang terdistorsi ya. Nah kalau di rotate ini memang eh, hasilnya tuh lebih compact ya sepertinya ya. Cuman memang perlu perbaikan-perbaikan yang tadi yang misalnya bagian ini kan tadinya dia miring, nah ini harus diperbaiki satu-satu gitu. Dan apa namanya? Dan memang teknik ini Rotalic ini banyak digunakan oleh Type Foundry khususnya di font sans serif ya. Ya itulah perbedaan antara huruf miring di style slant, oblique, italic dan Rotalic. Silahkan diterapkan pada font yang kita buat.